Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dari kakeknya Idris, dia berkata, saya dapati keterangan dalam sebuah kitab bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada ibunya, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang tidak kekal, negeri yang tidak abadi, sedang akhirat adalah negeri abadi. Maka marilah kita pergi untuk mengasingkan diri, wahai ibunda. Kedua insan itu berangkat ke Gunung Libanon. Di sana mereka berdua berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Mereka makan dari dedaunan pohon dan minum dari air hujan. Demikianlah mereka bertahan di gunung tersebut dalam waktu yang lama. Kemudian pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam turun gunung menuju ke dalaman lembah untuk memetik rumput buat berbuka mereka berdua. Tatkala Nabi Isa sedang turun gunung, maka datanglah malaikat maut kepada ibunya seraya berkata, Assalamualaikum hai Maryam yang sedang berpuasa dan beribadah. Siapa engkau? Sesungguhnya kulitku benar-benar mengkerut mendengar suaramu, dan akalku terbang melihat rupamu yang mengerikan itu, tanya Maryam. Akulah makhluk yang tidak mengasihi si kecil karena kecilnya, dan tidak memuliakan orang besar karena kebesarannya. Dan aku inilah si pencabut nyawa, jawab malaikat maut. Hai malaikat maut, kata Maryam, apakah kau datang untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawa? Bersiap-siaplah untuk mati, tegas malaikat maut. Maryam menawar, tidakkah engkau mengizinkan aku sampai pulangnya kesayanganku, penyejuk kedua bola mataku, buah hatiku, dan wewangian jantungku? Jawab malaikat maut kepadanya, aku tidak diperintahkan untuk itu. Aku hanyalah seorang hamba yang diperintah. Demi Allah, aku tak bisa mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, karena Tuhanku benar-benar telah menyuruh aku untuk tidak menggeser telapak kakiku dari telapak kaki yang lain sebelum aku mencabut nyawamu di tempat ini. Hai malaikat maut, aku pasrah kepada perintah Allah Ta'ala, maka laksanakanlah perintah Allah itu kepadaku, sahut Maryam kepada malaikat maut. Maka malaikat maut pun mendekat kepadanya dan mencabut nyawanya. Sementara Nabi Isa alaihissalam tidak segera datang di waktu itu sampai waktu Isya yang terakhir. Dan tatkala beliau mendaki gunung dengan membawa rumput dan sayur-sayuran, beliau memperhatikan ibunya yang tengah tidur di tempat ibadahnya. Beliau menyangka ibunya telah menunaikan ibadah-ibadah fardu. Oleh karena itu beliau letakkan rumputnya lalu menuju tempat sembahyang dan terus bersembahyang sampai malam. Barulah sesudah itu beliau memperhatikan ibunya lagi, lalu memanggil dengan suara yang pilu karena hati yang khusyuk. Assalamualaikum wahai ibunda, malam telah larut, orang-orang yang berpuasa telah berbuka, dan orang-orang beribadah telah berhenti. Kenapakah engkau tidak bangun-bangun juga untuk beribadah kepada yang maha pengasih? Namun Nabi Isa alaihissalam balik berkata, sesungguhnya ada pula tidur yang nyaman. Kemudian beliau menuju tempat sembahyangnya. Sedang ibunya belum makan sesuatu apapun sehingga lewat 2/3 malam. Dengan kelakuan seperti itu, beliau ingin sekali berbakti kepada ibunya, yakni dengan berbuka bersamanya. Nabi Isa alaihissalam masih tetap berdiri, lalu dengan suara yang pilu dan hati yang sedih, beliau berseru, Assalamualaikum wahai ibunda. Namun tidak ada jawaban. Lalu beliau kembali menuju tempat sembahyangnya sampai terbit fajar. Setelah itu barulah beliau menempelkan pipinya pada pipi ibunya dan mulutnya pada mulut ibunya seraya memanggilnya dengan menangis terseduh-seduh. Assalamualaikum wahai ibunda. Malam telah lewat dan siang segera datang. Sekarang inilah saatnya menunaikan kewajiban kepada yang maha pengasih. Maka menangislah para malaikat langit dan menangis pula jin-jin di sekelilingnya, sementara gunung di bawahnya bergetar. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada para malaikat, kenapa kalian menangis? Ya Tuhan kami, Engkau lebih tahu, jawab para malaikat. Maka Allah Ta'ala mewahyukan, memanglah aku lebih tahu dan akulah yang maha pengasih di antara mereka yang pengasih. Dan tiba-tiba terdengarlah suatu seruan memanggil, Hai Isa, angkatlah kepalamu, sesungguhnya ibumu telah meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala memperbesar pahalamu. Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepalanya seraya menangis dan berkata, siapakah yang akan mengisi kesunyianku? Siapakah yang akan menghibur kesepianku? Siapakah yang akan aku ajak bercengkrama dalam pengasinganku ini? Dan siapakah yang akan membantuku dalam ibadahku? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung, berilah nasihat kepada ruh ciptaanku itu.
Gunung berkata, "Hai roh ciptaan Allah Ta'ala, keluhan apakah ini? Apakah kamu menginginkan kekasih selain Allah?" Kemudian turunlah Nabi Isa dari gunung itu ke sebuah perkampungan Bani Israel, lalu berseru, "Assalamualaikum hai Bani Israel." Mereka bertanya, "Siapa kamu, hai hamba Allah? Keelokan wajahmu benar-benar menyinari rumah-rumah kami." Beliau menjawab, "Aku adalah ruh ciptaan Allah. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia di pengasingan, maka bantulah aku memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya." "Hai ruh ciptaan Allah," kata mereka, "sesungguhnya gunung ini banyak ularnya, yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Gunung ini tak pernah diinjak oleh bapak-bapak maupun kakek-kakek kami sejak 300 tahun yang lalu." Maka kembalilah Nabi Isa alaihissalam ke gunung, dan ternyata di sana beliau mendapati 2 orang pemuda yang gagah. Beliau mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan mereka pun membalas salamnya. Kemudian Nabi Isa berkata kepada pemuda itu, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dalam pengasingannya di gunung ini, maka bantulah aku untuk menyelenggarakan pengurusan jenazahnya." Salah seorang dari kedua pemuda itu berkata kepada Nabi Isa, "Ini Mikail dan aku Jibril, dan inilah minyak pengawet dan kain-kain kafan dari Tuhanmu. Sesungguhnya bidadari yang bermata jeli sekarang ini telah turun dari surga dan memandikan ibumu serta mengkafaninya." Sementara itu malaikat Jibril alaihissalam membelah kuburnya di puncak gunung, dan mereka pun menguburkan Siti Maryam di sana. Setelah mereka menyolatinya dan mengantarkan jenazahnya, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku dan mendengar perkataanku, dan tidak tersembunyi bagimu sesuatu pun dari urusanku. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang aku tidak menyaksikan ketika ia wafat, maka izinkanlah ia berbicara kepadaku." Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Sesungguhnya aku telah mengizinkan ibumu." Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam lalu berdiri di atas kubur ibunya, dan beliau berkata pada ibunya dengan suara biru, "Assalamualaikum wahai ibunda." Ibunya menjawab kepadanya dari balik kubur, "Waalaikumsalam wahai kesayanganku, wahai penyejuk kedua bola mataku." Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, bagaimanakah engkau dapati tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana engkau lihat kehadiranmu di hadapan Tuhanmu?" Sang ibu menjawab, "Tempat pembaringanku adalah sebaik-baik tempat pembaringan, dan tempat kembaliku adalah sebaik-baik tempat kembali. Aku datang di hadapan Tuhanku, lalu aku dapati dia ridho dan tidak murka." "Wahai ibunda," kata Nabi Isa, "bagaimana engkau rasakan kepedihan mautmu?" Sang ibu menjawab, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, kepedihan maut belumlah hilang dari kerongkonganku, dan keseraman malaikat maut belumlah sirna dari depan mataku. Maka semoga kesejahteraan terlimpahkan atasmu, duhai kesayanganku, sampai hari kiamat." Sumber diambil dari kitab Durratun Nasihin halaman 145 sampai 146.